Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayuni Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, nama saya Patricia Nenggolan dengan NIM 666120021, kelas 4B dari Prodi Administrasi Publik. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Strategi. Adapun hal yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai analisis manajemen strategi Untirta, yang berisi yang pertama, visi dan misi beserta analisisnya, yang kedua, tujuan dan sasaran beserta analisisnya, yang ketiga, analisis EVAS dan IVAS serta interpretasinya, yang keempat, analisis matriks SWOT, dan yang kelima, implementasi dan evaluasi melalui balance scorecard. Sehingga kita dapat mengetahui pada bagian mana Untirta harus meningkatkan potensi yang dimiliki supaya Untirta dapat mencapai peringkat 20 besar di tingkat internasional. Adapun pembahasan yang pertama adalah mengenai visi Untirta. Visi Untirta adalah terwujudnya Untirta sebagai integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Selanjutnya, misi Untirta yang pertama adalah meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai keperkembangan zaman. Dan yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Selanjutnya, analisis visi dan misi. Visi. Dari visi tersebut sudah menggambarkan future oriented karena terdapat keyword terwujudnya. Selanjutnya, misi. Sedangkan, 3 misi tersebut sangat menggambarkan orientasi masa karena mengandung keyword meningkatkan, di mana hal tersebut sudah menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dan sasaran. Dalam website resmi Untirta belum terdapatnya tujuan dan sasaran, sehingga saya membuat sendiri komponen-komponen tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu. Selanjutnya, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah maupun nasional. Dan yang ketiga, terwujudnya budaya, tata krama, dan bahasa masyarakat lingkungan. Adapun sasaran dari Untirta adalah sasaran yang ingin dicapai Untirta adalah mencapai universitas yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal, sehingga mampu mempersiapkan lulusan yang memiliki akhlak mulia, memiliki semangat kebangsaan, berkepribadian mandiri, memiliki kualitas kemampuan akademik, profesional, dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta cerdas, kreatif, terampil, produktif, berdisiplin, dan bertanggung jawab, serta berorientasi masa depan. Pengertian unggul dalam kompetitif ini ditujukan pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mencakup kualitas dosen dan lulusan yang diakui oleh pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya adalah analisis dari tujuan dan sasaran Untirta. Tujuan. Dari ketiga tujuan tersebut sudah menggambarkan misi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan pada sasaran, dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan time-bound. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai analisis EVAS dan IVAS serta interpretasinya. Yang pertama, tentang EVAS. Pengertian EVAS. EVAS atau External Strategic Factor Analysis Summary merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal organisasi untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Faktor eksternal mempengaruhi dan memengaruhi setiap perusahaan, organisasi, dan individu. Faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang tidak dikendalikan. Berikut adalah tabel EVAS dari Untirta yang berisi peluang dan ancaman. Peluang yang pertama adalah menjadi universitas terbaik satu-satunya di Banten dengan dukungan mahasiswa atau mahasiswi yang terus meningkat.
dengan bobot 0,22, rating 4, dan nilai 0,88. Peluang yang kedua adalah lokasi Untirta Pakupatan yang berada di perkotaan, memberi peluang besar dengan perkembangan universitas dengan bobot 0,26, rating 4, dan nilai 1,04. Dengan subtotal bobot yaitu 0,48 dan subtotal nilai 1,92. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman yang pertama adalah bertambahnya persaingan perguruan tinggi yang ada di Banten dengan bobot 0,16, rating 4, dan nilai 0,64. Ancaman yang kedua adalah menurunnya jumlah mahasiswa karena banyak saingan dan pilihan bagi mahasiswa dalam menentukan kampus yang akan dipilih dengan rate bobot 0,19 dan rating 4 dengan nilai 0,76. Ancaman yang ketiga adalah terjadinya persaingan kualitas, fasilitas, dan persaingan biaya administrasi dengan bobot 0,17, rating 3 dengan nilai 0,51 dengan subtotal bobot yaitu 0,52 dan subtotal nilai 1,97 dan total keseluruhan dari bobot antara peluang dan ancaman adalah 1 dan total keseluruhan nilai dari peluang dan ancaman adalah 3,89. Selanjutnya menginterpretasikan nilai EVAS. Nilai EVAS dari Untirta adalah 3,89 yang memiliki arti strategi yang diterapkan Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Pembahasan selanjutnya mengenai IFAS. IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary merupakan bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Untuk mengidentifikasi faktor internal biasanya mencakup pengalaman perusahaan baik yang berhasil ataupun yang gagal. Berikut adalah tabel IFAS dari Untirta yang berisi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama adalah memiliki pengajar atau dosen dari jenjang S3 atau S2 dengan minimal S2 dengan bobot 0,11, rating 4, dan nilai 0,44. Kekuatan yang kedua adalah infrastruktur dan fasilitas yang setiap tahunnya berkembang dengan bobot 0,12, rating 3, dengan nilai 0,36. Kekuatan yang ketiga adalah memiliki banyak program studi yang ada di Untirta yaitu dengan bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,45. Kekuatan yang keempat adalah program beasiswa yang sangat bermanfaat bagi sebagian mahasiswa dengan bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,45 dengan subtotal bobot yaitu 0,53, subtotal nilai yaitu 1,70. Selanjutnya, indikator kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah masih terdapat dosen yang belum terampil dalam memanfaatkan media belajar dengan bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,45. Kelemahan yang kedua adalah belum memanfaatkan fasilitas dengan baik dengan bobot 0,19, rating 4, dan nilai 0,76. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga adalah belum maksimalnya kegiatan belajar mengajar secara online dengan bobot 0,13, rating 4, dan nilai 0,52. Dengan subtotal bobot kelemahan adalah 0,47 dan subtotal kelemahan bagian nilai adalah 1,73 dengan total keseluruhan antara kekuatan dan kelemahan bobot 1 dan nilai 3,43. Selanjutnya menginterpretasi nilai IFAS. Nilai IFAS dari Untirta adalah 3,43 yang memiliki arti strategi yang diterapkan Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya internalnya. Selanjutnya adalah kuadran strategi. Dari nilai IFAS dan EVAS yang didapatkan lalu dimasukkan ke dalam kuadran, maka strategi Untirta saat ini berada pada kuadran 1, di mana Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif, yaitu memaksimalkan strategi yang inovatif di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif dan disebut sebagai growth oriented strategy. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai analisis matrix SWOT. Analisis yang pertama adalah SO strategies yang terdiri dari strengths dan opportunity yang memiliki strategi mengkombinasikan segala infrastruktur atau fasilitas yang sudah cukup baik
serta jumlah program studi yang cukup banyak, dan lokasinya sangat strategis, berada di dalam kota, serta peluang menjadi satu-satunya kampus terbaik, terlengkap, dan berkualitas yang ada di Banten dengan penilaian bobot 0,09, rating 4, dan nilai 0,36. Yang selanjutnya adalah WO atau yang terdiri dari weakness dan opportunity. Maka strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memberikan pelatihan kepada dosen minimal seminggu sekali dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen supaya Untirta bisa menjadi universitas terbaik dengan penilaian bobot 0,13, rating 3, dan nilai 0,39. Strategi yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggunakan fasilitas kampus dengan baik minimal seminggu 2 kali. Karena didukung juga oleh lokasi Untirta Pakupatan yang berada di perkotaan sehingga mudah untuk dijangkau. Dengan penilaian 0,16, rating 4, dan nilai 0,64. Selanjutnya adalah ST yang terdiri dari Strengths dan Traits. Dengan memiliki strategi yang pertama, memberikan sosialisasi kepada calon mahasiswa tentang banyaknya pilihan program studi yang ada di Untirta dalam rangka mengatasi ancaman bertambahnya persaingan perguruan tinggi di Banten. Dengan penilaian bobot 0,16, rating 4, dan nilai 0,64. Strategi yang kedua adalah memberikan segala informasi dengan cara sosialisasi mengenai beasiswa yang ada di Untirta kepada mahasiswa dalam rangka menurunkan persaingan biaya administrasi. Dengan penilaian bobot 0,16, rating 4, dan nilai 0,64. Selanjutnya adalah WT atau Weakness and Threat. Dengan memiliki strategi yang pertama adalah memaparkan iklan, promosi, atau sosialisasi tentang kualitas yang dimiliki oleh Untirta untuk menarik minat para calon mahasiswa. Dengan penilaian 0,17, rating 4, dan nilai 0,68. Strategi yang kedua adalah memberikan latihan dasar komputer kepada dosen minimal seminggu sekali dalam rangka untuk meminimalisir dosen yang kurang paham mengenai pembelajaran online dengan penilaian bobot 0,13, rating 3, dengan nilai 0,39. Selanjutnya, menginterpretasikan nilai strategi matriks SWOT. Dari hasil analisis matriks SWOT sebelumnya yang telah dilakukan, didapat total nilai yaitu 3,74 yang dimana berinterpretasi baik jika strategi tersebut dilakukan oleh Untirta. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai balance scorecard. Ada 4 perspektif dalam hal ini. Yang pertama, perspektif finansial. Yang kedua, perspektif customer, perspektif internal organization, dan yang terakhir, perspektif learning and grow. Tujuan dari perspektif finansial adalah meningkatkan pemberian dana untuk penelitian dengan pengukuran volume dan jumlah dana yang diterima untuk penelitian. Selanjutnya, perspektif customer. Tujuan yang pertama adalah membangun mahasiswa yang berkualitas dengan pengukuran kualitas pengajaran dan IPK mahasiswa. Tujuan yang kedua adalah melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas tinggi dengan pengukuran kualitas dan jumlah perusahaan yang banyak merekrut mahasiswa Untirta. Perspektif yang ketiga adalah internal organization dengan tujuan menciptakan keunggulan kurikulum dan motivasi dengan pengukuran banyaknya perkembangan berkelanjutan setiap jurusan. Selanjutnya, perspektif yang terakhir adalah learning and grow dengan tujuan pengembangan fakultas dengan pengukuran penelitian, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas yang digunakan lainnya. Jadi, dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut saya aspek yang perlu ditingkatkan agar Untirta dapat mencapai peringkat 20 besar di tingkat internasional adalah pada aspek implementasi. Karena apa? Karena ketika sebuah strategi terbaik sekalipun, jika tidak diimplementasikan dengan benar, maka sebuah strategi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti halnya Untirta yang sudah memiliki fondasi yang bagus, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan berbagai strategi yang terbaik, maka pada tahap implementasilah hal-hal tersebut harus dijalankan. Ketika implementasi sudah berjalan dengan baik, maka dapat diyakini Untirta akan mencapai peringkat 20 besar di tingkat internasional. Baiklah, sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.